mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada. Kita membantu Prabowo untuk menghadapi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang dikomandoi oleh oligarki dengan dinasti dan juru maki. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo tidak berani melawan tiga ini? Oke? Seakan-akan tidak berani, tapi kita nggak tahu. Nah, jadi saya berharap kita semua yang cinta negeri ini, kita bantu Prabowo yang sedang bergulat dengan perebutan kekuasaan yang sebenarnya. Jadi kita bersatu bersama berada di Merdeka Utara untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya berharap Cilangkap, Trunojoyo, Senayan juga bersatu dengan Merdeka Utara. Kalau enggak, negara ini bisa bubar. Saya katakan hampir seluruh 10 tahun terakhir, hampir seluruh sumber daya ekonomi sedang dinikmati oleh mereka. Nah sekarang kita titipkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, kami berada di belakang Bapak untuk menyelamatkan bangsa ini agar ekonomi kembali kepada rakyat, agar kedaulatan kembali kepada rakyat, agar kita persatuan tetap terjaga, agar bangsa ini selamat dari rongrongan 3 jalur yang menghadapi Bapak, yaitu jalur oligarki, jalur dinasti Jokowi, dan jalur juru maki. Bayangkan, Pak Hendradi tadi sekarang jadi menteri itu tidak perlu sekolah, tidak perlu partai politik banyak. Pokoknya kuat memaki-maki lawan, bisa jadi menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya sahabat RH sekalian, kita ambil satu video lagi ya. Nanti setelah itu istirahat kita. Dan ini video yang terkait dengan hal yang menarik ya, yaitu soal Said Didu. Jadi Said Didu ini membuat tulisan, nge-tweet dan lain sebagainya. Saya ingin membacakan apa yang dia tulis dan apa yang dia tweet. Karena ini menarik fenomenanya. Said Didu yang sebelumnya sangat optimistis terhadap Prabowo, bahkan pernah menjadi tim sukses Prabowo di Pilpres 2019 kalau tidak salah. Sekarang ya tim sukses tidak langsung ya, tapi punya preferensi mendukung. Sekarang sudah tidak berharap lagi dengan Prabowo Subianto, padahal di awal-awal pemerintahan
dia sangat berharap setiap dia pidato selalu dia mengatakan problemnya di Jokowi, kita harus tolong Prabowo, menjauhkan diri dari Jokowi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah Prabowo itu pribadi yang tidak independen. Mungkin iya atau mungkin tidak. Maybe yes, maybe no. Kalau dibilang tidak independen, aneh sekali. Sudah presiden, sudah jenderal sekarang, sudah kaya raya, anak pembesar, mantan menantu orang paling berkuasa di Orde Baru. Masa nggak percaya diri? Tetapi kalau dia terbelenggu, bisa jadi terbelenggu karena kondisi yang sedemikian rumit ya dan ruwet sehingga maju kena mundur kena ya. Nah, apa yang ditweetkan oleh Said Didu ini menarik ya. Banyak hal, pastinya banyak hal yang dia tweetkan. Tetapi sebelumnya seperti biasa saya mau berniaga dulu ya, menawarkan umroh kepada kawan-kawan semua kalau tertarik. Yaitu umroh selama masa Ramadan pada tanggal 7 Maret 2024 ini. Kalau sekarang tanggal menjelang 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 hari lagi. 12 hari lagi itu bukan waktu yang lama, tidak terasa ya. Jadi kalau mau daftar buruan, apalagi mereka yang paspornya mati atau bahkan belum punya paspor ya. Jadi bisa dihubungi saudara Latifah Zahra di 0812 kemudian 7166 ya. Kemudian 1505 ya, 0812 7166 1505. Latifah Zahra itu staf saya ya. Jadi biar bisa umroh bareng keren cadas. Nanti di sana kita keren cadas ya. Saya ingin sekali bagaimana puasa di bulan Ramadan, insya Allah ya. Dan kepada UMKM juga insya Allah ya, silahkan berpromosi di sini. Gratis, kasihkan saja produk-produknya, produk yang baik, produk yang halal, dan syukur-syukur bisa dinikmati juga oleh staf-staf di sini ya, produk-produk halalnya. Dan besok jangan lupa saya mengundang Ari Bias dan Piyu Padi untuk bicara mengenai copyright ya, di bidang musik, lagu ya, hak pencipta lagu dan lain sebagainya. Karena kalau saya mengundang Agnes Mo, saya tidak punya kontak dan saya kira RH Channel jauh sekali dari ngundang-ngundang artis ya sebenarnya. Oke, tetapi ini menarik untuk melihatnya dari perspektif hukum. Oke, soal Said Didu ya, Didu Said, Dudu Said saya bilang ya. Ada beberapa tweet, beberapa tulisan yang dikasihkannya kepada saya. Oke, salah satu tulisannya begini. Coba kita buka Said Didu ya. Karena di Said Didu sehari itu dia bisa bikin beberapa tulisan atau tweet atau postingan. Nah ini ada tulisan Indonesia akan gelap gulita ya. Indonesia akan gelap gulita oleh Muhammad Said Didu. Pidato kenegaraan pada pelantikan Presiden Prabowo 20 Oktober 2024 memberi harapan akan Indonesia terang yang dibuat Indonesia gelap oleh mantan Presiden Joko Widodo. Namun harapan tersebut terhapus dalam pidato Presiden Prabowo tanggal 15 Februari 2025 yang berpotensi justru menjadikan Indonesia gelap gulita. Pidato pelantikan Presiden 20 Oktober 2024 seakan membuka tabir kegelapan Indonesia gelap yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia. Dalam pidato tersebut Presiden Prabowo memberikan harapan bagi hampir semua penduduk Indonesia. Dalam pidato tersebut kita mendengarkan bahwa Presiden Prabowo akan memberantas korupsi, mengembalikan kedaulatan rakyat, menegakkan hukum, melawan oligarki dan lain-lain. Suatu harapan yang baru yang membangkitkan semua pihak untuk bersama rakyat berada di balik dan mendukung Presiden Prabowo tanpa Wapres Gibran. Pada pidato 20 Oktober 2024 dapat dikatakan pidato untuk membuat Indonesia terang.
Setelah lebih 100 hari rakyat Indonesia menunggu implementasi pidato Indonesia Terang 20 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo, ternyata yang muncul adalah pidato 15 Februari 2025 disentul pada hari ulang tahun Partai Gerindra yang memuji setinggi langit mantan Presiden Joko Widodo, bahkan secara terbuka seakan Joko Widodo lah yang menjadikan Pak Prabowo menjadi Presiden RI. Padahal mantan Presiden Joko Widodo yang membuat Indonesia gelap. Pidato 15 Februari selain menutup harapan Indonesia terang yang disampaikan Presiden Prabowo pada pidato pelantikan tanggal 20 Oktober 2024 dapat juga bermakna bahwa semua kebijakan Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan, antara lain 1. Penguasaan negara oleh oligarki. 2. Korupsi, kolusi dan nepotisme. 3. Tebang pilih penegakan hukum. 4. Pemberian tambang ke asing. 5. Tebang pilih pemberantasan korupsi. 6. Politik uang. 7. Dinasti politik. 8. Penambahan utang. 9. Penyerahan SDA ke asing dan oligarki. 10. Penggusuran dan perampasan hak rakyat. 11. Perampokan aset negara. 12. Maraknya judi online. 14. Narkoba. 13. Maraknya penyelundupan. 15. Kong kali kong perpajakan. 16. Gaya hidup hedonis pejabat negara. Kemudian 17. Politik pecah belah rakyat. 18. Kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat karena pencabutan subsidi. 19. Penambahan utang secara ugal-ugalan. 20. Perusakan lingkungan. Jadi sobat era sekalian, itu yang katanya akan terjadi ya. Dicatat satu-satu oleh saya Didu. Ada 20 item di sini ya. Jika makna pidato 15 Februari 2025 seperti yang diuraikan tersebut, maka pidato Indonesia Terang 20 Oktober 2024 telah menjadi Indonesia gelap gulita pada pidato 15 Februari 2025. Bahkan yang lebih memprihatinkan bahwa di tengah tuntutan rakyat untuk adili Jokowi, justru Bapak Presiden Prabowo justru menawarkan mantan Presiden Joko Widodo menjadi Dewan Pengawas Danantara yang akan dibentuk dan akan mengelola puluhan ribu triliun uang rakyat yang ada di BUMN. Secara politik, kompetensi, mekanisme korporasi dan good governance tawaran tersebut sangat tidak masuk akal. Sebagai orang yang sudah membaca hampir seluruh tulisan Presiden Prabowo, terutama dalam buku Paradoks Indonesia serta berkali-kali mendengarkan pidato beliau, saya menilai bahwa aslinya Presiden Prabowo adalah orang yang memiliki nasionalisme, patriotisme dan jiwa kerakyatan serta telah melalui pendidikan dan pengabdian tinggi di TNI. Seharusnya merupakan modal dasar yang lebih dari cukup untuk memajukan Indonesia. Di tengah kegalauan atas kewaspadaan akan terjadinya Indonesia gelap gulita, saya terus berdoa agar Bapak Presiden Prabowo masih bisa kembali ke aslinya. Pidato Presiden Prabowo 15 Agustus 2025 dapat dimaknai sebagai pidato penegasan akan keberlanjutan dan eksistensi penguasaan Joko Widodo plus oligarki terhadap Indonesia. Maka bagi pembela rakyat terhadap oligarki bersiap-siaplah akan dikriminalisasi. Kemudian dituduh dan diframing anti etnis Cina. Dituduh dan diframing anti Pancasila, dituduh dan diframing kelompok ekstrim kanan, dituduh dan diframing anti pembangunan. Kemudian selamat menikmati Indonesia gelap ya. Oke, ya ada beberapa postingan di Twitter ya atau X sekarang. Setelah pidato Presiden 15 Februari, mereka para oligarki menganggap bahwa aksi dan gerakan pihak yang membela rakyat dari penggusuran dan perampokan aset negara oleh oligarki bagaikan kera-kera yang sedang melakukan show tarian topeng monyet yang akhirnya akan bosan dan capek sendiri. Apakah kita harus diam dengan hinaan mereka? Kemudian pidato Presiden Presiden Prabowo 15 Februari dapat dimaknai sebagai penegasan keberlanjutan penguasaan Joko Widodo plus oligarki. Bagi pembela rakyat terhadap oligarki bersiaplah akan dikriminalisasi, dituduh di framing anti etnis Cina, anti Pancasila, ekstrim kanan, anti pembangunan. Apakah rezim otoritarian Jokowi akan dilanjutkan atau bahkan ditingkatkan oleh rezim Prabowo? Ya, saudara sekalian, itu saya bacakan tulisan Said Didu yang diberikan kepada saya hari ini dan tentu di alamat-alamat lainnya. Betapa Said Didu tidak bisa lagi berharap
putus sudah harapannya terhadap Prabowo Subianto walaupun masih terbersit semoga dia kembali katanya. Saya agak bingung ya, sebenarnya referensi untuk mengatakan Prabowo adalah seorang nasionalis, seorang patriotis itu dari mana ya? Kalau cuma dari ucapan-ucapan, pidato-pidato ya saya kira pidato tersebut ya tentu dia bisa mendeliver pidato tersebut karena dia tidak seperti Jokowi. Prabowo adalah orang yang memiliki narasi, pandai, punya otak ya. Tapi itu saja tidak cukup kalau orang tidak punya komitmen yang jelas dan clear. Kalau pemimpin tidak memiliki pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia tapi akhirat juga. Kalau pemimpin kemudian tidak terikat kepada yang maha kuasa. Jadi sahabat era sekalian, kalau saya sebenarnya sudah tidak bisa berharap lagi dengan Prabowo dengan dua hal. Hal pertama adalah ketika menang dengan cara curang. Dan itu terkonfirmasi kan. Katanya kita menang karena dibantu oleh Presiden ke-7 alias Jokowi. Enggak mungkin kan cuma bantu kampanye. Bantu itu banyak sekali maknanya. Bisa bantuan finansial, bisa bantuan aparat, bisa bantuan kecurangan dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, ketika Prabowo Subianto mengumumkan kabinetnya, kabinet gemoy, ya, mau kadal masuk, buaya masuk, ya, alim ulama masuk, semuanya di blender jadi satu, ya, di blending jadi satu. Saya kemudian bertanya-tanya, ini politik apa yang sedang dikerjakan oleh Prabowo? Dan ketika tanggal 15 Februari memuji-muji Jokowi, hidup Jokowi dan lain sebagainya, maka itu makin menguatkan untuk saya untuk mengatakan bahwa sudahlah ya, rasanya memang negeri ini akan belum mendapatkan kepemimpinan atau pimpinan leader yang bertanggung jawab penuh kepada masyarakat, bangsa dan negara, terutama masa depannya. Oh, tapi kan sudah melakukan hal-hal yang baik. Iya, tidak hanya cukup amar ma'ruf, tapi nahi mungkar juga jauh lebih kuat harusnya. Ya, kalau memang mau baik, ya orang-orang bermasalah tentunya tidak masuk kabinet. Ya, ada yang mantan koruptor, ada orang yang dipakai Presiden Jokowi untuk mematahkan kaki-kaki kekuatan-kekuatan politik yang ada, dipakai semua oleh Prabowo Subianto. Karena itu ya sudah, kita jangan berharap jangan berharap banyak, tetapi sebagai hamba Allah jangan tutup semua harapan tersebut, sisakan kecil sedikit pintu harapan. Siapa tahu pintu itu makin melebar lagi, dan kemudian Indonesia menjadi Indonesia Jaya. Mudah-mudahan ya, hidup tiada mungkin tanpa perjuangan ya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya kan. Jadi sahabat sekalian, saya tidak tahu ya, tetapi mungkin lebih baik tetap kita menjaga jarak. Saya pun kalau misalnya diundang oleh Prabowo ke istana untuk mendengarkan dia, barangkali tidak usah saja, apalagi kapasitasnya sebagai pemret, pemret media sendiri ya. Oh, tapi walaupun media sendiri kan kita juga bisa head to head ya, dari sisi jumlah penonton dan lain sebagainya ya. Oke. Coba kita lihat ya. Gak ada harapan buat Said Didu untuk jadi menteri. Jangan serendah itu menilai Said Didu ya. Jepara hadir Bang RH, kong kali kong perpajakan, ngeri sedap Bang RH jika ada ulasan soal Cortex, bagi pandangannya dong. Oke, coba kita lihat. Mantan koruptor jadi ketua tim pakar Danantara, dan apa yang terjadi ke depan pasti akan ada kasus korupsi Danantara. Kelihatannya begitu. Terutama menjelang pemilu, maka Danantara akan dilirik sebagai tempat untuk memenangkan calon presiden, karena disitulah duit banyak mengalir. Bila Danantara rungkat, apakah nasabah bank BUMN aman? Kalau rungkatnya itu adalah tidak hanya Danantara tapi negara ini rungkat ya,
Tidak hanya uang di BUMN yang tidak aman, hidup kita pun tidak aman juga ya. Satu-satunya yang bisa diharapkan hanya mahasiswa. Mahasiswa yang tidak terbeli tentunya ya. Jadi saudara sekalian, itulah ya. Kita rupanya harus banyak berdoa karena pemimpin yang dilantik itu ya belum bisa diharapkan. Saya mengatakan belum, tapi bukan tidak. Belum bisa diharapkan. Masih sama. Aku kira singa padang pasir. Ternyata hanya kucing rumahan. Di depannya, aku kira angin yang mendesir. Tapi ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir. Ternyata hanya kucing rumahan. Itu yang saya perbaiki dari pantun Tifatul Sembiring. Kalau Tifatul mengatakan, aku kira angin semilir katanya. Ternyata apa? Kalau semilir kan baik, mendesir kan untuk menggambarkan sebuah grandi, sebuah hal yang besar. Sobat era sekalian, itu saja ya. Sekali lagi silahkan hubungi saudara Latifah Zahra kalau berkenan dan mau umroh bareng dengan saya. Oh ya, untuk bintang 3 dikurangi 1 million ya harganya, bukan 59 ya, tapi bukan 38,5 bukan 39,5 tapi 38,5. Nah, mudah-mudahan ini affordable, bisa terjangkau untuk sobat RH sekalian ya. Kalau ibadah itu ya dimanapun tidur asik-asik saja. Saya kemarin ke Mekah, Madinah, mulai dari bintang 5, bintang 3, balik lagi bintang 4. Gak ada masalah ya. Yang paling penting sebenarnya ibadahnya, bukan tempat tidurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.